Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfirdaus Hermawan Akbar dari peserta Data Scientist di Kalbe Nutritionals dalam program VIX Rakamin Academy batch Juli tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan hasil dari proyek saya yang berjudul Data Driven Insight, Optimizing Inventory and Marketing Strategies. Sebelum melakukan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Airlangga, jurusan Teknologi Sains Data. Dan selama studi saya dalam 2 tahun terakhir ini, saya telah mengembangkan pemahaman utama dalam konsep dasar ilmu data, dan terlibat dalam banyak proyek secara individu maupun secara tim. Adapun beberapa proyek yang telah saya kerjakan, diantaranya berfokus pada bidang bisnis. Adapun outline dari presentasi pada kali ini, yang pertama yaitu Business Understanding, kedua Data Preparation, yang ketiga Exploratory Data Analysis, yang keempat Modeling dan Evaluasi, dan yang kelima Kesimpulan dan Rekomendasi. Yang pertama terkait Business Understanding. Untuk latar belakang masalah yang dihadapi yaitu bagaimana caranya meningkatkan efektivitas promosi, penjualan, dan perlakuan dengan pendekatan yang lebih personal kepada pelanggan. Sehingga berdasarkan hal ini, masalah utamanya yaitu ada 3, yaitu bagaimana melakukan strategi pemasaran, yang kedua, bagaimana memprediksi penjualan produk, dan yang ketiga terkait segmentasi pelanggan. Adapun tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dengan memastikan stok harian dapat terjual, dan meningkatkan efektivitas promosi serta penjualan dengan pendekatan personal kepada pelanggan. Dan dalam melakukan hal ini, saya menerapkan framework Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang berisi alur proses yang ditetapkan sebagai standar pelaksanaan dan pengembangan analisis dalam data mining. Selanjutnya masuk ke tahap data preparation. Dan hal ini saya melakukan preprocessing data yang pertama terkait handling inkonsistensi data. Adapun terkait inkonsistensi data ini ada di variable income dan variable latitude serta longitude. Lalu terdapat data preprocessing terkait handling missing value. Dan berdasarkan visualisasi berikut, terlihat bahwa ada indikasi missing value pada atribut marital status dari dataset customer. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, saya melakukan imputasi modus, sehingga nantinya nilai missing value tersebut akan terisikan dengan nilai terbanyak dari distribusi marital status, yaitu merit. Lalu selanjutnya saya melakukan handling outlier. Nah, berdasarkan visualisasi histogram umur customer, terlihat bahwa terdapat umur yang rendah, yaitu umur 0, 2, dan 3. Setelah ditelaah terkait data tersebut, ternyata umur tersebut pada status maritalnya itu berstatus merit. Dan hal ini tidak masuk akal, karena pada umur tersebut tidak mungkin statusnya merit. Dan oleh karena itu, data tersebut saya imputasi dengan nilai median dari persebaran umur di dataset tersebut. Lalu selanjutnya masuk ke tahap fitur encoding. Nah, pada fitur ini, saya menggunakan teknik label encoding untuk mengubah data kategori menjadi bentuk numerik secara berurutan agar dapat digunakan dalam model nantinya. Lalu selanjutnya saya juga melakukan terkait data transformation dengan menggunakan metode box-jocks. Nah, metode ini dikhususkan untuk pemodelan time series yang bertujuan untuk meminimalkan nilai margin of error. Hal ini dengan cara mengubah data yang tidak berdistribusi normal menjadi data yang mendekati distribusi normal. Dan transformasi ini menggunakan parameter lambda untuk mentransformasi data berdasarkan tabel berikut ini. Berdasarkan hasil temuan didapatkan bahwasannya nilai lambda pada dataset yaitu sebesar 0,426, yang artinya berdasarkan tabel statistik berikut dapat dilakukan transformasi akar Y karena pada transformasi akar Y nilai lambdanya 0,5. Dan setelah dilakukannya transformasi data, dapat dilihat berdasarkan visualisasi persebaran datanya dari data asli dibandingkan dengan data setelah transformasi, ternyata hasilnya tidak jauh beda. Yang hanya berbeda terkait bagaimana skalanya di datanya ini. Untuk data transformasi ini, skalanya lebih kecil daripada data aslinya. Next, masuk ke tahap eksplorasi dan data analisis. Pertama, terdapat visualisasi geografis tata letak wilayah toko. Dan dapat diketahui, ternyata persebaran toko yang lebih banyak terdapat pada daerah Pulau Jawa, sebanyak 5 toko. Dan kedua, Pulau Sumatera, sebanyak 4 toko. Selain itu, adapun karakteristik rata-rata umur berdasarkan marital status pelanggan. Dan dapat diketahui, ternyata
status merit rata-ratanya sebesar 43 dan status single rata-ratanya 29. Adapun karakteristik rata-rata umur berdasarkan gender, dan ternyata umur pria lebih muda daripada umur wanita dalam distribusi data ini, yang berarti para pelanggan kebanyakan adalah wanita yang berstatus merit. Selanjutnya, terdapat 5 nama toko yang memiliki jumlah penjualan produk tertinggi. Urutan kelima adalah toko Buana, dan urutan pertama adalah toko Lingga. Dan terdapat juga 5 nama produk yang memiliki jumlah pendapatan tertinggi. Urutan kelima adalah produk oat, dan yang pertama adalah produk cheese stick. Selain itu, terdapat visualisasi persentase transaksi berdasarkan grup toko. Didapatkan yang tertinggi adalah toko Prima sebesar 21,6%, dan yang terendah adalah toko Priangan sebesar 6,9%. Lalu, terdapat visualisasi rata-rata total pendapatan berdasarkan grup toko terhadap gender. Ternyata, toko Lingga memiliki total pendapatan tertinggi dengan karakteristik pelanggan pria maupun wanita. Selain itu, terdapat toko yang memiliki distribusi pelanggan wanita dan pria terhadap total pendapatan yang sama adalah toko Buana. Selanjutnya, terdapat visualisasi hubungan atau korelasi antar variabel dengan menggunakan korelasi person berdasarkan variabel numerik. Hasilnya, terdapat hubungan antara variabel price dengan variabel KTY dengan variabel total amount yang relatif sangat kuat. Sementara itu, terdapat variabel income dan variabel age yang tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, terdapat visualisasi jumlah penjualan produk dari bulan ke bulan. Dan dapat dilihat pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Maret, Mei, dan Juni, terdapat puncak tertinggi dalam penjualan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah barang yang terjual dari periode ketiga bulan tersebut. Dan sebaliknya, pada bulan-bulan seperti November dan Desember, terdapat penurunan penjualan dengan puncak terendah. Berdasarkan grafik ini juga menunjukkan adanya fluktuasi penjualan yang relatif stabil pada bulan-bulan lain, seperti bulan Mei hingga bulan Oktober. Nah, secara keseluruhan, tidak ada tren penjualan yang mengindikasikan naik atau turun secara signifikan selama tahun tersebut. Tetapi, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam jumlah penjualan pada beberapa bulan tertentu. Lalu juga terdapat visualisasi jumlah total pendapatan dari hari ke hari. Dan secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren penjualan terdapat pola yang mirip jika dilihat dari bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya juga terdapat visualisasi jumlah penjualan berdasarkan produk. Dapat terlihat bahwa produk Tahiti menjadi produk yang paling laris. Lalu juga terdapat produk yang sedikit peminatnya, yaitu produk cashew. Terakhir, terdapat visualisasi total pendapatan berdasarkan nama toko. Dapat dilihat yang paling menghasilkan untung bagi perusahaan adalah nama toko Lingga, dengan pendapatannya sebesar 25,29 juta. Lalu yang kedua terdapat toko Sinar Harapan sebesar 21,88 juta. Sedangkan toko-toko lainnya secara stabil menghasilkan total pendapatan kurang lebih sebesar 11-12 juta. Selanjutnya, adapun terkait eksplorasi data analisis untuk uji asumsi time series. Nah, dalam uji ini didukung dengan visualisasi seasonal decomposition dalam perhitungan untuk uji tersebut. Di antaranya terdapat grafik tren, seasonal, dan residu. Adapun uji pertama terkait asumsi time series ini yaitu uji keberadaan komponen musiman. Nah, berdasarkan hasil temuan dengan selang kepercayaan 95%, ternyata menunjukkan data time series ini bersifat musiman. Dan lalu yang kedua terkait uji stasionaritas, dengan perhitungannya dengan menggunakan ADF test. Adapun uji hipotesisnya yaitu hipotesis awal atau H0, terdapat data residu bersifat stasioner, dan hipotesis alternatif atau H1 yaitu data residu tidak bersifat stasioner. Nah, berdasarkan hasil temuan, didapatkan nilai p-value lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0, yang artinya dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa data time series ini bersifat stasioner. Lalu selanjutnya masuk ke terkait RFM analisis. Nah, RFM analisis ini disingkat yaitu ada resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, resensi ini mengacu pada seberapa baru pelanggan telah melakukan transaksi terakhir dengan perusahaan. Dan juga untuk frekuensi, mengukur seberapa sering pelanggan bertransaksi dalam suatu periode waktu. Terakhir, yaitu monetary, untuk mengukur jumlah uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam periode waktu. Dan didapatkan dari analisis ini, berdasarkan visualisasi tersebut dapat dilihat
jumlah tertingginya adalah kelompok lost customer bargain. Mereka adalah kelompok pelanggan yang suka menawar di toko dan sudah beberapa kali mengunjungi toko. Lalu yang kedua terdapat kelompok unsatisfied customer, dan mereka adalah melakukan pembelian secara beberapa waktu karena mereka ingin membeli barang yang mereka suka. Akan tetapi frekuensi pembelian mereka itu sangat rendah, yang menunjukkan ada faktor kemungkinan bahwa mereka tidak puas dengan pengalaman toko. Hal ini dapat diperkuat dengan kelompok yang paling sedikit, yaitu kelompok loyal customer dan lost atau almost lost customer loyal. Mereka adalah kelompok yang sering mengunjungi toko karena merupakan pelanggan yang setia dan ingin membeli barang dengan harga yang terbaik. Lalu selanjutnya terdapat analisis ABC. Nah, analisis ABC ini bertujuan untuk mengelompokkan produk berdasarkan kontribusinya kepada tipe toko yang terbagi menjadi general dan modern trade. Nah, analisis ini menggunakan aturan Pareto, yaitu 80% pendapatan berasal dari 20% produk. Dalam metode ini terdapat 3 pengelompokan, yaitu kategori A dengan produk yang menghasilkan 75% dari pendapatan, kategori B produk yang memiliki persentase kumulatif antara 75% hingga 95%, dan kategori C produk yang menghasilkan sisa 5% dari pendapatan. Dan didapatkan dari hasil analisis ini ternyata kategori A sebanyak 12 produk, kategori B sebanyak 6 produk, dan kategori C sebanyak 2 produk. Nah, pada kategori A, produk dengan total pendapatan tertinggi dari kedua tipe toko yaitu produk cheese stick, dan yang terendah adalah produk potato chip pada tipe toko general trade. Lalu pada kategori B terdapat mayoritas tipe toko modern trade. Adapun produk oat merupakan produk yang tertinggi total pendapatannya. Lalu untuk kategori C itu sendiri, pada kedua tipe toko ternyata produk Ginger Candy menunjukkan produk dengan ketersediaan banyak namun menghasilkan pendapatan yang kecil. Nah, selanjutnya terdapat analisis market basket. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk merekomendasikan atau memasarkan produk ketika pelanggan itu membeli suatu produk. Nah, selain itu dapat diketahui dari pola pembelian produk-produk yang mana sering dibeli oleh pelanggan. Dan dalam analisis ini, saya menggunakan batas minimum support sebesar 50% dan batas minimum confidence sebesar 80%. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pola pembelian produk yang sering muncul pada data. Nah, berdasarkan visualisasi dengan batas support 50%, didapatkan bahwa produk Taipei menjadi produk yang paling tertinggi nilai supportnya, sehingga produk yang sering muncul itu adalah produk Taipei. Sedangkan pembelian produk yang mendekati batas support adalah pembelian produk cracker dan cheese stick. Dan berdasarkan hasil yang didapat setelah membuat aturan asosiasi dengan batas confidence 80%, didapatkan bahwasannya ketika pelanggan membeli sebuah produk, dapat pasti direkomendasikan untuk membeli produk Taipei. Dan sebaliknya. Dan hasil ini dapat memberikan peluang terkait bagaimana cara melakukan pemasaran terhadap produk-produk tersebut. Selanjutnya, masuk ke tahap modeling dan evaluasi terkait metode clustering dengan menggunakan metode K-means. Nah, pertama, didapatkan pada visualisasi metode ELBA berikut didapatkan hasil K-cluster yang optimal yaitu sebesar 4. Lalu, pada visualisasi silhouette score sebagai model evaluasi ini terlihat bahwa cluster 0 dan cluster 3 merupakan cluster yang padat, sedangkan pada cluster 1 dan 2 itu clusternya tidak terlalu padat. Adapun hasil rata-rata skor ini didapatkan sebesar 0,52 yang menandakan nilai skor silhouette score ini menandakan partisi data relatif baik. Adapun hasil karakteristik dari 4 cluster ini, ternyata setiap cluster memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, masuk ke tahapan model dan evaluasi metode time series. Langkah awalnya, saya melakukan metode auto ARIMA yang bertujuan untuk menentukan parameter P, D, Q pada ARIMA yang paling sesuai berdasarkan nilai AIC yang terkecil. Dan didapatkan bahwa model terbaiknya adalah dengan parameter P sama dengan 3, D sama dengan 1, Q sama dengan 0, dengan seasonalnya parameternya yaitu 2, 1, 0, dan nilai M sebesar 12. Setelah mendapatkan model yang terbaik, dilakukan uji asumsi hasil pemodelan. Uji asumsi yang pertama yaitu terkait uji independensi residu atau white noise residual. Dan di sini didapatkan
bahwa model memenuhi asumsi terkait autokorelasi dan didukung juga dengan visualisasi korelogram yang ternyata lag time series ini dari beberapa waktu tidak melebihi garis referensi. Lalu adapun uji kedua yaitu uji distribusi residual. Dengan hasil uji Jarque-Bera menunjukkan nilai 3,72 dengan probabilitasnya sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi terkait distribusi normal dalam residual. Hal ini didukung dengan visualisasi normal kuantil-kuantil plot dengan titik data terletak pada garis referensi dan distribusi histogram yang berbentuk bell shape. Adapun uji ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, hasil uji ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi terkait homoskedastisitas dalam residual. Hal ini didukung dengan visualisasi standardized residual yang memiliki kesamaan antara deretan data. Nah, setelah melakukan uji asumsi hasil pemodelan yang terbaik, di sini saya akan memprediksi terkait data test. Nah, sebelum melakukan prediksi ini, saya memisahkan dataset menjadi data train dan data test dengan proporsi 80% dan 20%. Lalu didapatkan berdasarkan visualisasi hasil predik data test versus dengan data asli terlihat bahwa model dapat memprediksi dengan sekilas mirip dengan data aktual. Nah, untuk lebih detailnya, dengan melakukan evaluasi model dengan melihat nilai margin of error yang diantaranya yaitu nilai MAE, MAPE, MSE, RMSE, dan MAD. Nilai tersebut terindikasi nilai yang sangat rendah, sehingga dapat dikatakan model dapat memprediksi dengan kesalahan rata-rata yang minim. Untuk salah satunya, pada metrik evaluasi MAPE yang sebesar 18%, ternyata sisanya yaitu 82% mengartikan bahwa model tersebut dapat memprediksi data dengan tepat. Nah, selain itu, dari hasil pemodelan ini dapat diketahui variabel-variabel yaitu autoregresif pada lag 1, 2, dan 3, dan autoregresif seasonal pada lag 12 dan 24 dalam model dinyatakan signifikan secara statistik dengan nilai p-value. Karena jika nilai p-value kurang dari alfa sebesar 0,05, kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa koefisien tersebut signifikan dalam model, yang artinya model ini sangat tepat untuk memprediksi variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, saya juga melakukan prediksi untuk 1 tahun berikutnya, dan didapatkan berdasarkan prediksi model tersebut, nilai penjualan produk tersebut diperkirakan akan bervariasi dalam rentang yang cukup lebar selama 1 tahun ke depan, dari tanggal 1 Januari hingga 1 Desember 2023. Terdapat juga nilai fluktuasi dari tanggal ke tanggal. Nah, prediksi nilai tertinggi terjadi pada tanggal 6 Januari 2023 dengan nilai 64,1. Sementara itu, nilai terendah terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 dengan nilai 34,24. Selanjutnya, masuk pada conclusion dan recommendation. Pertama, terkait strategi pemasaran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis RVM, ABC, dan market basket analysis. Pada hasil RVM, ditunjukkan ternyata jumlah pelanggan loyal itu sangat rendah. Sedangkan pada kelompok unsatisfied customer dan lost customer bargain memiliki jumlah kelompok yang tertinggi. Nah, secara garis besar, untuk meningkatkan retensi pelanggan, perusahaan perlu memberikan diskon, tawaran promosi, meningkatkan pelayanan, dan menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu pada hasil analisis ABC, menunjukkan bahwa produk Ginger Candy yang terkategori sebagai produk C di modern trade dan general trade itu memiliki kontribusi pendapatan yang kecil. Sedangkan salah satu produk yang terkategori A, yaitu produk cheese stick, terdapat di kedua tipe toko yaitu modern trade dan general trade. Nah, hal ini dapat menjanjikan bahwa potensi pendapatan perusahaan yang tinggi akan dapat ditawarkan pada produk terkategori A, salah satunya tadi cheese stick. Nah, secara garis besar, informasi atau insight yang didapat ini dapat berguna untuk memanajemenkan stok barang dan menargetkan kelompok hasil analisis RVM tadi, seperti kelompok lost customer bargain, big spender, dan occasional customer big spender. Terakhir, dari hasil analisis market basket, ternyata produk Thai tea mayoritas dapat direkomendasikan meskipun produk tersebut berada dalam kategori B pada analisis ABC. Selain itu, terdapat produk Ginger Candy yang memiliki nilai support, confidence, serta lift tertinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa produk tersebut
merupakan produk yang sering dibeli oleh pelanggan, meskipun produk tersebut terkategori C. Selain itu, juga terdapat produk cheese stick yang termasuk dalam kategori A. Dan ternyata dari hasil analisis market basket, produk tersebut memiliki nilai super confident dan lift juga tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut sering muncul dalam data transaksi. Nah, secara garis besar, hasil analisis ini relevan untuk semua kelompok pelanggan, terutama pelanggan new customer, big spender, dan lost customer. Nah, selanjutnya terkait rekomendasi bisnis segmentasi pelanggan dari clustering. Nah, didapatkan pada cluster 0 menunjukkan tingkat transaksi dan pembelian produk yang tinggi secara rata-rata. Meskipun total transaksi dan jumlah produk yang dibeli lebih rendah dari cluster lain, rata-rata total amount atau total pendapatan dari cluster ini masih cukup besar. Dan mayoritas pelanggan dalam cluster ini adalah wanita yang sudah menikah. Nah, fokus bisnis yang harus dipertahankan yaitu untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan wanita yang sudah menikah. Mendorong pelanggan tersebut untuk bertransaksi lebih sering guna meningkatkan pendapatan. Lalu untuk cluster 1 didapatkan rata-rata dalam jumlah transaksi dan jumlah produk yang dibeli itu rata-ratanya sangat tinggi. Adapun juga rata-rata total amount atau total pendapatan dari cluster ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan cluster lainnya. Nah, pelanggan dalam cluster ini mayoritas adalah wanita yang sudah menikah. Oleh karena itu, bisnis dapat fokus untuk meningkatkan frekuensi pembeli dan mempertahankan loyalitas pelanggan dalam cluster ini. Lalu selanjutnya pada cluster 2, itu memiliki rata-rata total pendapatan yang tinggi dalam hal jumlah transaksi dan jumlah produk yang dibeli. Cluster ini berada di antara range cluster 0 dan cluster 1. Adapun bisnis ini dapat fokus untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan mendorong mereka untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Selanjutnya untuk cluster ketiga, itu memiliki rata-rata jumlah transaksi, jumlah produk, dan total pendapatan yang lebih rendah dibandingkan cluster lainnya. Dan mayoritas pelanggan dalam cluster ini adalah berkelamin pria yang sudah berstatus menikah. Meskipun tingkat total pendapatan relatif lebih rendah, untuk melakukan bisnis ini dapat mencari cara untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan dalam cluster ini dengan strategi seperti penawaran khusus atau produk yang sesuai dengan preferensi mereka, dengan dibantu yang penjelasan sebelumnya yaitu terkait market basket analysis. Lalu selanjutnya terkait kesimpulan dan rekomendasi dari model ARIMA untuk memprediksi penjualan produk. Pertama, hasil analisis ini berhasil menganalisis faktor-faktor runtun waktu pada penjualan produk melalui asumsi-asumsi yang mendalam dan pemodelan yang optimal. Kedua, model ARIMA dengan parameter yang didapatkan dapat secara baik memprediksi penjualan produk dengan nilai AIC dan margin of error yang kecil. Ketiga, variabel-variabel dalam model runtun waktu dinyatakan secara signifikan berdasarkan statistik melalui hasil pemodelan runtun waktu. Dan terakhir, model ARIMA dapat direkomendasikan sebagai alat prediksi penjualan produk untuk membuat estimasi jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Demikian terkait presentasi proyek yang telah saya kerjakan. Saya harap informasi dan insight hasil analisis dapat bermanfaat bagi perusahaan Kalbe Nutritional. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.